Kamu bagian yang gerak, gue nenteng aja lah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ketua RW 012, orang tua saya Bapak Haji Joko Pamungkas, Bapak RT Ketua Lingkungan RT 01 sampai 04, alhamdulillah hadir. Membersamai kita RT 04 yaitu Bapak Winan Andaya, kemudian Bapak Nur Faris Asar izin kepada saya bahwa beliau sedang sakit, sedang kemarin celaka di jalan. Kemudian yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hasanah, guru saya Al-Ustaz Haji Zulkifli MA, kemudian juga ada guru saya Al-Ustaz Ahmad Aminuddin Sanawi, kemudian Ketua Posyandu Melati Putih Ibu Tuti Rohana, sekaligus Ibu RW juga. Kemudian yang saya hormati Ketua MT Nurul Hasanah Ibu Merianti SAG. Kemudian yang saya hormati Bapak Joni Haryanto, Sekretaris RW 012, para tokoh masyarakat, para alim, para guru, para hujat, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Haji Mawardi, orang tua saya, Bapak Warsana, kemudian ada koordinator keamanan kita hadir, Bapak Mualim, Bapak Trias, ada Mangkur, ada perwakilan juga dari umat non-Islam. Yang saya hormati Bapak Sanad David, kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini.
di Balai RW 012. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini dalam rangka mengumpulkan ataupun silaturahim menjadi wasilah bertambahnya umur kita, kemudian Allah sehatkan badan kita, kemudian Allah banyakin rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya yang tidak putus-putusnya diberikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam wadah silaturahim, dalam wadah halal bihalal di perumahan Cinere Residen ini. Kemudian salawat teriring salam selalu terlimpah curah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tamu undangan yang saya hormati, tidak panjang kalam, yang pertama saya ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para hadirin, para tamu undangan yang sudah berkenan hadir dalam acara Halal Bihalal RW 012 Cinere Residen. Semoga langkah Bapak Ibu sekalian dari rumah dalam niat bersilaturahim dicatat sebagai amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada ucapan terima kasih, ada ucapan permintaan maaf juga. Kami sampaikan kepada para hadirin tamu undangan jika ada kekurangan dalam penyambutan ataupun nanti dalam suguhan yang sudah kami sediakan. Jika tidak berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, ucapan permintaan maaf khusus kepada RW 012 yang sudah memberikan mandat kepada panitia untuk menyelenggarakan acara halal bihalal. Jika ada kekurangan, kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya RW. Kemudian yang keempat, apresiasi. Apresiasi kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mengeluarkan tenaga, apalagi materi yang sudah dikeluarkan. Semoga apa yang sudah diluangkan, apa yang sudah dikeluarkan dicatat sebagai amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Jadi kita ini seperti makhluk sosial, nggak bisa berdiri sendiri. Apa yang sudah kita usahakan, ada orang-orang di kanan, kiri, depan, belakang kita. Jadi keberhasilan itu bukan untuk personal. Jadi keberhasilan adalah untuk kita semuanya, terutama panitia halal bihalal RW 012 Cinere Residen. Kemudian terakhir ada pantun sedikit. Ada Bang Manap, ada Elvi Sukaisi, ada Mas Dian, ada Aura Kasih. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jujur terima kasih Pak acaranya. Yang kami hormati Bapak Nurdin Sumari yang mau menyempatkan diri dari 2 hari yang lalu. Saya pesan terus supaya hadir ya Pak. Yang kami hormati Al Ustaz Gufron
Terima kasih Pak Ustadz. Yang kami hormati Ketua RT dan RT 1 dan 4 dan ibu-ibu PKK, pengurus PKK dan pengurus Posyandu, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dan kegiatannya yang di lingkungan kami. Mereka nggak mengenal lelah, siang, pagi, sore, hujan pun di jalan. Saya terima kasih sekali. Yang kami hormati sesepuh-sepuh di lingkungan RW 12, yaitu Bapak Haji Nawari, Bapak Sama, Labun, terutama perwakilan dari Nasrani hadir. Terima kasih. Jadi kita bisa rukun, hidup rukun di lingkungan RW 12. Jadi kita nggak usah melihat dia siapa, yang penting keluarga yang harus kita tanamkan. Dan yang kami hormati koordinator keamanan, ini juga rajin Pak. Terus dia ini monitoring terus kasus-kasus yaitu Pak Malim. Terima kasih Pak Malim, Pak Trias, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa tajam saya, terutama kepada ketua panitia dan jajarannya. Dari mulai hari Jumat dia terus jalan terus. Cuma saya mohon maaf kepada panitia, kemarin ada satu momen yang saya hapus dikarenakan saudara kita, penonton kita ada yang dipanggil. Jadi yang saya coret tadinya ada organ tunggal, tapi saya sampai ke panitia supaya ditiadakan. Dan kita menghormati kepada roh kita yang telah pulang ke rumah dulu. Itulah, jadi saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh, gak ada hiburan, itu memang perintah dari saya kepada panitia. Dan saya pun juga sudah koordinasi dengan Pak Ustadz Jurison. Pak Ustadz bilang bagus juga, tapi diadakan aja. Karena masa kita nyanyi, joget-joget, sana ada kedudukan, nah kurang bagus. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada warga, seluruh warga RW 12 yang mana ada satu poin itu saya hapus. Itulah yang kita sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang bekerja keras dalam melaksanakan ini. Dalam waktu seminggu rapat langsung terlaksana acara ini. Kalau ada kekurangan, ya tadi panitia menyatakan kalau ada kekurangan, yang lebih ada saya yang minta maaf. Jadi tanggung jawab saya. Jadi kalau ada apa-apa saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kekurangan sana sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW, Bapak Joko Pamungkas atas sambutannya. Rangkaian selanjutnya itu ada tausiah dan doa. Lanjut aja ke acara intinya, yaitu tausiah dan doa kepada Ustadz Zulfison. Kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Penghormatan yang kita hormati, yang kita muliakan, orang tua kita, Ketua RW 012 Bapak Haji Muhammad Joko Pamungkas. Luar biasa nih orang tua kita, beliau
aktivitas semua kepentingan dan keperluan warga sangat berjalan dengan lancar. Kemarin 1-2 hari 3 hari yang lalu salah satu tokoh kita Pak Haji Mulyono meninggal dunia. Nah, kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat terbaik, amal ibadahnya diterima dan dosa-dosanya diampuni. Kemudian guru kita Mukarram Ustaz Aminuddin Sanawi, alhamdulillah beliau dapat membersamai kita pada pagi ini. Kita bersama-sama menghormati dan takzim kepada warga kita yang berbeda keyakinan, tapi tetap kita bersilaturahim, menjaga hubungan baik kita bersama. Kita doakan ini tetap selalu terjalin agar keguyuban kita di perumahan Channel Residen ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ini sebenarnya adalah bentuk teknis pelaksanaan amal ibadah selama puasa Ramadan. Jadi Ramadan itu kita dilatih untuk menahan lapar dan haus, kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, dilatih untuk memaafkan, dilatih untuk mendekatkan diri kepada Allah, dilatih untuk membaca Al-Quran. Tujuannya satu aja sebenarnya. Apa tujuan dari ibadah itu? Di dalam Al-Quran dikatakan khairun nas, ayo, anfa'uhum. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang-orang sekitar. Jadi kalaupun kita rutin, taat, aktif beribadah sendiri, tidak kenal dengan lingkungan, bahkan mungkin sama lingkungan bermasalah gitu ya. Nah, jadi hakikat dari Idul Fitri itu sebenarnya orang-orang yang sudah berpuasa selama bulan Ramadan itu ditempa, dilatih selama Ramadan itu hakikatnya melatih mental untuk sama-sama saling merasakan penderitaan. Jadi kita ya Bu, walaupun kita punya banyak makanan di rumah, walaupun kita punya banyak duit untuk beli makanan, sekali-kali nyobain lapar. Gimana tuh gak enaknya orang-orang gak punya duit buat beli makanan. Nah, nanti kalau sudah nyoba gak enaknya lapar, nanti akan teringat di dalam hati, oh ternyata lapar itu gak enak. Ketika kita nyata tahu, merasakan sendiri bahwa lapar itu gak enak, maka kemudian kita kalau ada rezeki berlebih itu belikan, kasih kepada orang yang membutuhkan. Ini namanya aja yang perumahan tuh. Warga-warga kita juga banyak yang kekurangan. Jadi mari kita merasakan gitu, merasakan bagaimana penderitaan. Jadi hakikat puasa itu, ini temanya bagus banget, menguatkan kebersamaan dalam hangatnya Idul Fitri. Jadi hakikat puasa itu sebenarnya menguatkan kebersamaan. Jadi kalau kita tahu nggak enak lapar, maka kita kalau punya kelebihan makanan kasih tetangga, kasih saudara, kasih orang-orang sekitar. Kalau istilah PRW itu saudara terdekat itu adalah tetangga. Nanti tiba-tiba di samping di deretan saya itu tiba-tiba ada yang malamnya suaminya nggak tahu, tiba-tiba paginya istrinya meninggal dunia. Siapa yang dipanggil paling duluan? Tetangga sekitar, tetangga yang meninggal. Nah, jadi lahirnya kebersamaan setelah Ramadan itu adalah hakikat dari pelajaran puasa Ramadan yang kita latih selama sebulan itu. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang kedua, puasa itu karena kita sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, bagaimana tidak enaknya tidak punya uang untuk beli makanan, maka puasa itu melatih orang-orang yang punya uang untuk berbagi. Ketika yang punya uang dilatih untuk berbagi, yang nggak punya uang itu dilatih untuk membuka diri untuk
memaafkan kesalahan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kita ini kan berinteraksi, bergaul di perumahan kita kan pasti ada kesalahannya tuh. Pasti ada masalah, pasti ada hutang piutang, benar gak Bu? Benar, benar. Jadi kalau yang ada hutangnya habis lebaran ini bayar, kasihan kan? Pasti ada hutang piutang. Jangan sampai hal-hal yang terkait dengan hutang piutang itu merusak silaturahim. Jangan sampai silaturahim yang sudah diikat dengan kerjasama itu kemudian berbuah petaka, satu sama lain saling bermusuhan gara-gara itu. Kecil sekali kita itu kalau misalnya gara-gara utang piutang, gara-gara duit, kemudian kita nggak berteguran, nggak bersapaan, bahkan saling bermusuhan. Kecil. Tahu nggak? Ketika nanti Bapak dan Ibu kita mengakhiri hidup kita di dunia, itu orang nggak ada lagi ngitung kita banyak hutang kita apa itu enggak. Kami dari masjid kalau ada Bapak dan Ibu yang kemalangan itu langsung turun tim, dia tidak menghitung. Ini kayaknya ke masjid belum pernah belum pernah infak ke masjid. Kemarin kita pengadaan karpet ini yang menyumbang, yang nggak nyumbang nggak kita layani, nggak ada Bu. Kita layani semua sama, nggak pandang bulu, baik yang ada bulunya nggak ada bulunya sama, ya kan? Dilayani semua. Itulah silaturahim. Silaturahim itu spontan, nggak ada pandang apa-apa. Maka kalau ada hal-hal kecil yang terkait dengan harta, terkait dengan perasaan, kemudian melukai persahabatan, melukai silaturahim, itu naif kita di hadapan Allah. Makanya orang yang setelah berpuasa itu kata Tuhan kembali seperti bayi yang baru lahir. Kenapa contohnya bayi? Karena bayi itu adalah bentuk totalitas penyerahan kepada Allah. Dalam kehidupan dunia itu ada aja manusia yang disukai dan tidak disukai. Kalau kita berpatokan berbuat baik itu karena apresiasi dan disukai orang, maka berhentilah saat itu berbuat baik. Karena nanti akan kecewa kita berbuat baik nggak ada terima kasihnya. Jaga Bu. Sementara kita berbuat baiknya tetap, cuman karena nggak dikasih terima kasih kita sakit hati, ya nggak? Maka jangan menunggu apresiasi dan rasa terima kasih kalau berbuat baik. Berbuat baik itu ya berbuat baik aja ikhlas. Sama seperti bayi tadi. Maka dari itu terakhir yang menjadi manfaat, yang menjadi hasil dari puasa kita itu, apakah itu namanya memaafkan kesalahan orang, apakah itu namanya penyerahan totalitas kepada Allah, yang menjadi terakhir dari puasa itu adalah sebenarnya menghasilkan orang-orang yang berakhlakul. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terakhir setelah kita berpuasa, setelah kita dilatih menata hati, dilatih mendekatkan diri kepada Allah, dilatih melakukan secara maksimal perintah agama. Latihan itu ternyata tujuannya itu adalah untuk memperbaiki silaturahim. Makanya setelah puasa kita bersilaturahim lagi bersama-sama. Maka momen itu jangan kita jadikan, jangan ada hal yang kita jadikan alasan untuk memutuskan silaturahim. Jadi momen terakhirnya di Idul Fitri itu, mari kita membersihkan hati dengan memaafkan semua kesalahan apapun yang dilakukan oleh orang-orang kepada kita. Karena kesalahan yang dilakukan itu pada dasarnya bukan diniatkan secara, bukan orang yang melakukan kesalahan itu bukan benar-benar niatnya melakukan kesalahan, tapi karena hilaf. Karena pada dasarnya manusia itu siapapun dia pasti tidak suka dengan keburukan, pasti suka dengan kebaikan. Nah kesalahan itu biasanya berdasarkan itu, mungkin karena emosi, mungkin karena ada godaan, mungkin karena ada satu dan lain hal, lebih sakit gigi gitu ya baru ya. Nah kita marah-marah gitu. Nah itu sebenarnya bukan hakikat dari kepribadian yang sesungguhnya.
Karena itu bukan hakikat kepribadian yang sesungguhnya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memaafkan. Jadi kalau mau masuk surga, Bu, sediain maaf banyak-banyak. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya mewakili keluarga Kristen Cires yang ada di kompleks ini berterima kasih karena kami sudah diundang untuk bisa menghadiri acara halal bihalal ini. Kiranya dengan acara ini kami umat Kristen bisa saling berbaur di dalam komplek ini, saling menopang untuk kemajuan komplek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua jajaran pengurusan RW, pengurusan RT, dari RT sampai PK, semua kemudian pengurus Posyandu, RW, jajarannya, Ibu, semua panitia, para guru, para murid, terutama guru kita yang telah baru saja menyampaikan oleh pelaksananya. Panas. Ulangin tenda dulu atau ini? Siapa? Ini jadi satu. Soalnya nanti langsung aku bawa ke sini. Iya. Ya meja aja penuh meja. Kalau kipas angin. Ya, yang itu. Ini Kasono. Tapi yang biru yang di satu yang